Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Jangan lupa tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, dalam satu dekade terakhir, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan keamanan peserta didik di sekolah. Tantangan yang dimaksud adalah krisis moralitas atau karakter peserta didik yang ditandai dengan meningkatnya fenomena kekerasan di sekolah atau secara umum dikenal dengan bullying. Perilaku ini dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan personal dan kehidupan akademik peserta didik. Bahkan ada yang berakhir pada bunuh diri. Sobat BK, maraknya tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah saat ini sudah sangat memprihatinkan. Fenomena bullying di sekolah telah menjadi perhatian serius para praktisi pendidikan, orang tua, media, dan para peneliti yang peduli terhadap keamanan peserta didik di sekolah. Sobat BK, komitmen, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan. Namun, dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak, antara lain adalah bullying. Saat ini, Kemendikbudristek telah menerbitkan beberapa aturan dan kebijakan tentang pencegahan perundungan di sekolah sebagai upaya menciptakan suasana pembelajaran yang aman, sehat, dan menyenangkan di sekolah. Sobat BK, di video kali ini saya akan sharing tentang stop bullying di sekolah, dan yang akan kita bahas adalah pengertian bullying, jenis dan contoh bullying, mata rantai bullying, lokasi rentan terjadinya bullying, tipe anak rentan bullying, ciri-ciri anak korban bullying, dampak bullying, penyebab terjadinya bullying, cara mengatasi bullying, pencegahan bullying, cara membantu anak korban bullying, dan pilihan terapi untuk korban bullying. Pengertian bullying di sekolah. Sobat BK, apa itu bullying di sekolah? Bullying di sekolah adalah kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik kepada peserta didik lainnya yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menyakiti secara fisik maupun psikis. Sobat BK, tidak semua kasus kekerasan yang terjadi di sekolah sebagai bullying. Kekerasan yang dilakukan peserta didik masuk kategori bullying apabila memenuhi unsur berikut: mengakibatkan kerusakan secara fisik, psikologis, dan sosial pada korban. Kekerasan dilakukan secara berulang atau menimbulkan serangkaian dampak negatif pada korban dalam jangka panjang.
memicu tindakan kekerasan lain yang berulang pada korban, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik secara fisik maupun non-fisik. Jenis dan contoh bullying di sekolah. Sobat BK, perundungan di sekolah terjadi dalam beragam bentuk. Peserta didik bisa menjadi korban dari satu jenis kekerasan, namun tidak menutup kemungkinan juga menjadi korban dari semua jenis bullying yang ada di sekolah. Bullying fisik. Sobat BK, penindasan secara fisik merupakan jenis bullying di sekolah yang tampak dan mudah diidentifikasi. Bullying fisik dilakukan untuk menyakiti secara fisik dan mengakibatkan dampak secara fisik pada korban. Bullying fisik merupakan kekerasan yang dilakukan bisa berupa menyakiti korban secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, bullying fisik secara langsung adalah mencubit, mencekik, menendang, memukul, memiting, dan kekerasan fisik lainnya. Contoh bullying secara tidak langsung adalah merusak tas, merampas alat tulis, merobek buku, mencoret-coret seragam, memalak, merusak properti atau barang milik korban. Bullying verbal dan non-verbal. Sobat BK, bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Kekerasan verbal merupakan bentuk bullying yang paling banyak terjadi, mudah dilakukan, sulit untuk dideteksi, dan tidak memerlukan kekuatan fisik karena dilakukan dengan lisan. Contoh bullying verbal yaitu penghinaan, memberi julukan jelek, fitnah, gosip, celaan, ancaman kekerasan, dan bentuk verbal lainnya yang menyakiti korban. Bullying nonverbal. Sobat BK, bullying nonverbal bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Bullying nonverbal secara langsung seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Bullying nonverbal tidak langsung, seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, dan tindakan lainnya. Bullying relasional. Sobat BK, penindasan relasional merupakan upaya pelemahan harga diri korban. Memanipulasi persahabatan sangat sulit dideteksi bahkan oleh peserta didik yang menjadi korban. Contoh bullying relasional adalah pengucilan, pengabaian, penghindaran, pengecualian, dan perilaku lain yang tujuannya untuk menjauhkan korban dari pergaulan sosial. Bullying ini bisa juga dalam bentuk isyarat tubuh, seperti tatapan agresif, mencibir, lirikan mata, tertawa mengejek, menghela napas, mengacungkan jari tengah, dan bahasa tubuh lainnya yang menunjukkan ketidaksenangan atau mengintimidasi. Cyberbullying. Sobat BK, cyberbullying merupakan bentuk perundungan baru dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital. Cyberbullying merupakan
perundungan yang dilakukan menggunakan berbagai peralatan elektronik yang terkoneksi dengan internet. Cyberbullying bisa dilakukan selama 24 jam, sehari tanpa batasan ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja, dan dapat menjangkau korban dimanapun ia berada. Pelaku bisa bersembunyi di balik akun anonim, menyembunyikan identitasnya, dan pelaku menjadi lebih berani karena tidak membutuhkan kekuatan fisik. Contoh cyberbullying yaitu mengirimkan pesan teks berisi kata-kata provokasi dan amarah. Mengirimkan pesan secara terus-menerus sehingga membuat korban gelisah dan cemas. Menyebarkan aib korban melalui jejaring sosial. Memata-matai, mengganggu dan mencemarkan nama baik korban. Menggunakan akun palsu untuk mengganggu korban. Memblokir atau mengeluarkan korban dari grup jejaring sosial. Mencuri dan menyebarkan rahasia orang lain, bisa berupa foto atau video. Pelecehan seksual. Sobat BK, kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik ataupun verbal. Mata rantai bullying di sekolah. Sobat BK, dalam banyak kasus kekerasan di sekolah biasanya melibatkan 3 pihak yang biasa disebut dengan 3 mata rantai bullying, yaitu pelaku, korban, dan saksi. Pelaku. Sobat BK, pelaku merupakan pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan perundungan kepada korban. Pelaku perundungan tersebut bisa perorangan ataupun berkelompok. Pelaku bullying bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik secara fisik atau kata-kata, dan melakukannya berulang kali. Karakteristik pelaku bullying yaitu suka mendominasi orang lain, suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sulit melihat situasi dari sudut pandang orang lain, hanya peduli pada kebutuhan dan kesenangan mereka, cenderung melukai anak-anak lain ketika tidak ada orang dewasa di sekitarnya, memandang rekan yang lebih lemah sebagai mangsa, menggunakan kritikan dan tuduhan-tuduhan yang keliru untuk memproyeksikan ketidakcakapan mereka kepada targetnya, tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya, tidak memiliki pandangan terhadap masa depan, yaitu tidak mampu memikirkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, dan haus perhatian. Korban. Sobat BK, seperti halnya pelaku bullying, korban perundungan di sekolah bisa individual maupun sekelompok siswa. Sobat BK, biasanya korban bullying sering merasa tidak mampu melawan karena takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku bullying. Saksi. Sobat BK, apabila ada orang yang menyaksikan terjadinya bullying, maka orang tersebut disebut sebagai saksi. Bullying kadangkala tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bullying terjadi di hadapan peserta didik lain secara terang-terangan untuk menunjukkan dominasi pelaku. Keberadaan saksi dapat membela korban, tetapi ada juga yang ikut menjadi pelaku bullying. Selain itu, ada juga saksi yang abai dan membiarkan begitu saja karena menganggap hal tersebut bukan masalahnya. Menganggap korban pantas mendapat bullying
atau takut menjadi korban berikutnya dan malas terlibat. Lokasi yang rentan terjadinya bullying di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di internet atau di dunia maya. Sobat BK, bullying adalah kasus yang selalu ada dan tidak hanya terjadi di sekolah. Bahkan, siapa saja bisa jadi korban bullying. Karena bullying atau perundungan tidak mengenal korban, waktu, dan lokasi. Seperti melansir laman Direktorat SMP Kemendikbudristek, setidaknya ada 4 lokasi yang rentan terjadi bullying, yaitu rumah. Rumah seharusnya adalah tempat paling nyaman dan aman bagi keluarga, termasuk anak-anak. Tapi apa jadinya jika rumah yang seharusnya aman bagi anak untuk bermain, belajar, beristirahat justru berubah menjadi tempat menyeramkan? Sobat BK, perundungan ternyata juga bisa terjadi di lingkungan rumah. Perundungan di rumah dapat terjadi antara lain orang tua ke anak, kakak ke adik, ataupun adik ke kakak atau anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Sebagai contoh, orang tua seringkali membandingkan kakak dengan adiknya. Contoh lainnya adalah ketika sang kakak berulang kali memerintah adiknya melakukan sesuatu dengan memaksa. Bullying di sekolah. Sobat BK, sekolah paling sering menjadi lokasi bullying atau perundungan. Keberagaman yang ada di sekolah terkadang membuka peluang terjadinya perundungan. Perundungan di sekolah dapat terjadi antara guru ke siswa, guru ke guru, siswa ke guru, atau siswa ke siswa. Perundungan di sekolah dapat terjadi saat di dalam maupun di luar kelas. Sebagai contoh, perilaku perundungan di sekolah, seperti guru menjuluki salah satu peserta didik dengan sebutan anak nakal, atau saat peserta didik lain memalak uang jajan temannya. Bisa juga peserta didik mengejek penampilan fisik guru. Itu termasuk bullying. Sobat BK, karena sekolah rawan terjadinya bullying atau perundungan, maka semua pihak yang ada di sekolah harus bersinergi dalam mengkampanyekan satuan pendidikan bebas perundungan. Lingkungan masyarakat. Sobat BK, di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan yang heterogen, perundungan cenderung terjadi. Bullying atau perundungan bisa terjadi di mana saja, seperti di warung, taman bermain, kendaraan umum, dan tempat-tempat lainnya. Korbannya pun bisa siapa saja, mulai dari penghinaan fisik, penghinaan status sosial, pemalakan, pemukulan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus peduli dengan lingkungan sekitar. Apabila melihat bullying atau perundungan terjadi, maka jangan takut untuk menghentikan atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang, internet atau dunia maya. Sobat BK, perundungan yang terjadi di dunia maya dikenal juga dengan istilah cyberbullying atau perundungan cyber. Cyberbullying dapat menimpa siapapun di dunia maya, khususnya di media sosial atau medsos. Misalnya, berupa hujatan pada kolom komentar, menggugah informasi yang tidak benar atau hoax keburukan tentang seseorang, maupun pesan teror yang dikirimkan lewat pesan pribadi. Peserta didik
yang rentan mengalami bullying, yaitu peserta didik yang berprestasi. Sobat BK, peserta didik yang berprestasi di bidang apapun, misalnya mahir dalam olahraga, terpilih menjadi komandan upacara atau ketua ekstrakurikuler, pasti akan mendapatkan banyak perhatian positif dari teman-teman sekitarnya, dari guru, dan bahkan para orang tua peserta didik lainnya. Pengganggu atau pelaku bullying menargetkan peserta didik berprestasi ini karena merasa rendah diri atau khawatir kemampuannya selalu dibanding-bandingkan dengan target. Oleh karena itu, mereka menggertak peserta didik ini dengan harapan membuat mereka merasa tidak aman serta membuat orang lain meragukan kemampuan mereka. Peserta didik yang cerdas dan bertekad. Sobat BK, mereka adalah peserta didik yang selalu melakukan hal positif di sekolah. Mereka selalu bekerja ekstra. Lantas, apa salahnya? Tentu saja, mereka selalu menyelesaikan tugas lebih cepat dari peserta didik lain. Mereka selalu menjadi andalan para guru untuk menjawab pertanyaan atau bahkan mereka adalah peserta didik yang paling siap untuk tugas tambahan. Peserta didik ini sering jadi target bullying lantaran kemampuan dan kecepatan mereka bekerja. Tentu saja memaksa peserta didik lain untuk mau tidak mau harus bisa mengikutinya. Ini akan menyulitkan bagi peserta didik yang tidak memiliki kemampuan dan kecepatan kerja sepertinya. Terkadang pelaku bullying juga melakukan bullying karena merasa iri. Peserta didik populer. Sobat BK, seorang peserta didik yang merasa terancam popularitasnya dan status sosialnya karena ada peserta didik lain yang juga populer, berpotensi menjadikannya target bullying. Rata-rata peserta didik perempuan cenderung menargetkan peserta didik perempuan yang lain yang menyaingi popularitasnya. Dalam hal ini, bullying biasanya berlangsung dengan cara menyebarkan gosip, membuat julukan negatif untuk memanggil target dan bahkan menggunakan cyberbullying sebagai upaya menghancurkan popularitasnya. Peserta didik tertutup, mudah cemas dan sangat patuh. Sobat BK, peserta didik tipe ini lebih mungkin ditindas ketimbang peserta didik yang terbuka dan tegas. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik tipe ini sering menjadi target bullying karena mereka mudah dimanipulasi dan kecil kemungkinannya untuk melawan. Sebagian besar pelaku bullying ingin merasa atau terlihat kuat. Itulah alasannya mereka sering memilih peserta didik yang lebih lemah dari mereka. Peserta didik yang tidak memiliki teman. Sobat BK, peserta didik yang tidak memiliki teman sangat mungkin ditolak peserta didik lain, dikucilkan dari permainan atau kegiatan-kegiatan sekolah. Oleh karenanya, mereka juga rentan menjadi target pelaku bullying. Sebab tidak akan ada yang datang membela atau memberikan bantuan padanya saat ia ditindas. Penelitian menunjukkan bahwa jika seorang peserta didik memiliki setidaknya satu teman, peluangnya untuk ditindas akan berkurang secara dramatis. Tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Sobat BK serupa dengan mereka yang tidak punya teman. Peserta didik yang sulit bersosialisasi biasanya juga sering sendirian. Karena dianggap berbeda,
ia pun rentan menjadi target bullying. Terlihat berbeda dari teman-teman yang lain. Sobat BK, peserta didik yang tampak berbeda dari peserta didik kebanyakan biasanya rentan dibully. Bentuk fisik yang terlalu berbeda seperti terlalu pendek, tinggi, gemuk, kurus, berkulit gelap, memiliki penampilan rambut yang berbeda, menggunakan pakaian yang unik atau tidak biasa dan berasal dari ras, etnis, ataupun agama berbeda, dapat menarik perhatian para pelaku bullying. Namun meskipun begitu, berbeda yang dimaksud bukan berarti selalu buruk. Terkadang peserta didik yang terlampau cantik ataupun tampan juga dapat menjadi sasaran bully mereka. Mereka mendapat kesenangan dengan mengolok peserta didik ini. Seringkali jenis bullying yang berkaitan dengan fisik berdampak merusak harga diri peserta didik. Berkebutuhan khusus. Sobat BK, peserta didik berkebutuhan khusus ini sering menjadi target bullying karena dianggap berbeda dan tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik lain. Pelaku bullying akan membuat lelucon tentangnya dan sangat tidak berempati. Agama minoritas. Sobat BK, tidak jarang peserta didik ditindas karena keyakinan agama yang dianutnya. Hal ini sering terjadi saat peserta didik berada di lingkungan di mana ia menjadi minoritas. Suku atau ras minoritas. Sobat BK, seringkali peserta didik sering mengalami bullying hanya karena mereka berasal dari suku atau ras yang berbeda. Orientasi seksual tertentu. Sobat BK, mereka yang memiliki orientasi seksual tertentu rentan menjadi target bullying. Bahkan, bullying yang terjadi tidak hanya secara verbal tetapi juga fisik. Ciri-ciri peserta didik korban bullying. Sobat BK, penting bagi orang tua dan guru untuk memahami ciri-ciri korban bullying. Beberapa perubahan sikap dan perilaku dapat menunjukkan tanda bahwa peserta didik menjadi korban bullying. Berikut adalah beberapa perubahan sikap dan perilaku korban bullying yang harus diperhatikan oleh orang tua dan guru, yaitu sering mengalami mimpi buruk, penurunan nafsu makan yang menurun, malas dan takut untuk berangkat sekolah, kemunduran tumbuh kembang pada peserta didik seperti mengompol, kecemasan parah ketika berpisah dengan orang tua, munculnya luka yang tidak jelas penyebabnya, barang-barang pribadi yang rusak tiba-tiba, sering sakit kepala dan sakit perut, kerap berpura-pura sakit, perubahan pola makan seperti tidak sarapan ataupun tidak makan siang di sekolah, sulit tidur, performa akademis yang menurun, tidak tertarik mengerjakan pekerjaan rumah, kehilangan teman tiba-tiba, menghindari situasi sosial, merasa rendah diri dan tidak berdaya, melakukan hal-hal berisiko yang bisa merugikan dirinya sendiri. Sobat BK, guru dan orang tua juga perlu tahu bahwa tidak semua korban bullying dapat menunjukkan gejala atau ciri-ciri bullying seperti yang telah dijelaskan tadi. Ada kalanya orang tua ataupun guru perlu bertanya mengenai keseharian peserta didik di sekolah, agar mereka mau bercerita jika menjadi korban perundungan atau bullying. Dampak bullying di sekolah. Sobat BK,
perundungan di sekolah memiliki dampak negatif bagi pelaku, korban, maupun peserta didik yang menyaksikan peristiwa terjadinya bullying yang biasa disebut saksi. Dampak negatif perilaku bullying bagi pelaku, yaitu gagal mengembangkan kemampuan sosial, memiliki toleransi dan empati yang rendah, kehilangan kontrol emosi sehingga berperilaku agresif dan menantang, tidak disiplin, sering bolos sekolah atau tidak masuk sekolah, kehilangan konsentrasi pada tugas-tugas sekolah, nilai akademis menurun, drop out, berpotensi melakukan tindakan kriminal. Dampak negatif perilaku bullying bagi korban, yaitu akademis, takut berangkat sekolah, kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kehilangan konsentrasi, tugas-tugas sekolah terbengkalai, kurang berminat pada kegiatan-kegiatan sekolah, nilai akademis menurun, drop out. Fisik, menderita luka pada tubuh, mengeluh kepala pusing, sakit perut, mual, mulas, sulit tidur lelap karena mimpi buruk, badan lemah merasa tidak berdaya, berbicara terbata-bata. Sosial, yaitu kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari pergaulan dengan teman, kehilangan inisiatif dan kreativitas, tidak mampu mengemukakan pendapat, rendah diri, menutup diri. Emosi, sensitif, suasana hati sering berubah-ubah, murung, gelisah, cemas, takut, sedih, sering menangis, menyalahkan diri sendiri, depresi. Dampak negatif perilaku bullying bagi saksi, yaitu jika perundungan dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut, peserta didik yang menyaksikan akan menganggap kekerasan sebagai perilaku yang diterima. Pemahaman yang keliru ini mendorong saksi untuk melakukan bullying di kemudian hari karena menganggapnya sebagai hal yang biasa yang boleh dilakukan. Saksi akan merasakan kecemasan dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Kecemasan ini bisa mengganggu fokus peserta didik sehingga bisa mengakibatkan penurunan nilai akademis dan perasaan bersalah atau menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya, apalagi jika korban adalah teman dekatnya. Penyebab terjadinya bullying di sekolah. Sobat BK, ada satu pertanyaan. Mengapa peserta didik melakukan bullying di sekolah? Seperti yang kita tahu, kekerasan di sekolah sudah sering terjadi, bahkan terus berulang. Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab bullying di sekolah? Berikut beberapa faktor penyebab mengapa peserta didik melakukan bullying, yaitu muatan kurikulum yang padat. Sobat BK, muatan kurikulum yang terlalu padat mengubah orientasi pengajaran di sekolah. Sekolah lebih fokus pada pencapaian kurikulum. Hal ini bisa membuat peserta didik tertekan. Sementara sekolah minim sekali fasilitas untuk peserta didik melepaskan ketegangan seperti sarana olahraga, kesenian, dan kegiatan-kegiatan penyaluran bakat non-akademis lainnya. Minimnya fasilitas ini
mengakibatkan peserta didik menyalurkan tekanan pada perilaku atau perbuatan jahil pada temannya, yang bisa menjadi akar dari bullying di sekolah. Metode mengajar yang kaku. Sobat BK, selama ini pendidikan di sekolah lebih menekankan pada aspek kognitif, sekedar menyampaikan pengetahuan. Guru kaku mengajar dengan metode konvensional atau satu arah, yaitu hanya transfer pengetahuan tanpa proses dialog. Sobat BK, tugas fundamental guru bukan hanya pada aspek kognitif, yaitu sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi tugas fundamental guru adalah mempersiapkan peserta didik menghadapi realitas kehidupan sehari-hari, mengajarkan peserta didik menjadi manusia yang utuh, memahami interaksi antar individu, sehingga dapat menekan terjadinya konflik, seperti tawuran antar pelajar atau munculnya geng di sekolah. Budaya senioritas kakak kelas. Sobat BK, bullying di sekolah bisa muncul karena budaya senioritas yang melenceng. Munculnya sikap otoriter dan arogansi senior. Kakak kelas berkuasa atas adik kelas. Junior harus tunduk atas kemauan senior. Sobat BK, apabila budaya senioritas masih tumbuh subur di sekolah, potensi perundungan di sekolah akan muncul setiap tahun. Muncul siklus bullying di lingkungan sekolah. Ketika berganti tahun ajaran, junior akan naik kelas menjadi senior. Mereka akan meniru seniornya terdahulu menjadi penguasa atas juniornya. Pendisiplinan yang otoriter. Sobat BK, pendisiplinan otoriter yang diterapkan secara keras berupa hukuman fisik dapat memberikan pengaruh buruk pada peserta didik. Pendidikan disiplin otoriter akan membuat peserta didik menjadi penakut, tidak ramah pada orang lain, menumbuhkan kebencian dan kehilangan inisiatif. Pendisiplinan yang otoriter bisa menumbuhkan pemberontakan atau dendam pada peserta didik. Peserta didik tidak punya kuasa untuk menolak, membalas, maka dendam itu akan terlampiaskannya pada peserta didik yang lemah. Pengawasan sekolah yang lemah. Sobat BK, pengawasan sekolah yang lemah terhadap kasus bullying bisa menjadi penyumbang terjadinya kekerasan di sekolah. Kurangnya pengawasan pada tempat-tempat yang rawan terjadinya kekerasan, seperti lapangan olahraga, kantin, kamar mandi, dan tempat-tempat yang jauh dari pengawasan guru. Pengawasan sekolah yang lemah juga termasuk pengabaian laporan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Guru menganggap sebagai cadangan khas peserta didik. Akibatnya, peserta didik pelaku perundungan merasa bebas melakukan dan akan mengulanginya. Faktor keluarga. Sobat BK, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat peserta didik belajar. Perilaku agresi peserta didik acap kali dipelajari di rumah. Situasi rumah penuh stres, makian, permusuhan, dan hukuman yang berlebihan bisa menjadi pemicu perilaku agresif peserta didik. Karena meniru apa yang dilihat dan dirasakannya sehari-hari. Sobat BK, posisi peserta didik yang lemah dalam keluarga
membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Peserta didik akan melampiaskannya pada orang lain. Peserta didik akan menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dalam membina hubungan dan untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Dari sinilah peserta didik mengembangkan perilaku bullying. Faktor lingkungan sosial. Sobat BK, kesenjangan ekonomi yang lebar antara si kaya dan si miskin bisa menjadi penyumbang kasus bullying yang terjadi di sekolah. Seringkali kondisi kemiskinan menjadi bahan olok-olok yang membuat peserta didik tidak nyaman. Ini membuat peserta didik lebih tertekan. Sobat BK, peserta didik yang hidup dalam kemiskinan terbiasa melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah salah satu penyebab terjadinya pemalakan peserta didik di sekolah. Kelompok sebaya. Sobat BK, ketika menginjak remaja, anak tumbuh keinginan untuk lepas dari keluarga, tidak lagi tergantung pada keluarga. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya, mencari dukungan dan rasa aman dalam kelompok sebaya. Bullying seringkali terjadi karena sikap konformitas anak. Mereka terdorong melakukan perundungan sebagai pembuktian untuk membuktikan bahwa mereka layak diterima masuk dalam kelompok tertentu, meskipun anak tidak nyaman saat melakukannya. Tayangan kekerasan di media. Sobat BK, menurut penelitian American Psychological Association, tayangan kekerasan memberikan dampak yang besar pada perilaku agresif anak. Dapat memproduksi suasana hati tidak enak dan membuat penonton berada dalam keadaan marah. Hasil survei Kompas menunjukkan bahwa 56,9% anak meniru adegan dalam film yang ditonton. Menirukan gerak 64% dan 43% meniru kata-kata dalam film. Sobat BK, dua penelitian tersebut mengkonfirmasi betapa bahayanya tayangan kekerasan di media. Anak bisa meniru dan mempraktekkan kekerasan dalam film di kehidupan sehari-hari. Melakukan kekerasan pada teman sepermainan di lingkungan sekitar rumah maupun teman sekolahnya. Cara mengatasi bullying di sekolah. Sobat BK, bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk stop bullying di sekolah, atau setidaknya mencegah dan mengatasi perundungan yang dilakukan peserta didik di sekolah, yaitu mengubah cara mendidik dan memperlakukan peserta didik. Sobat BK, menurut penelitian, hubungan antara guru dan peserta didik yang sangat baik dan akrab memiliki angka kasus bullying yang paling rendah. Untuk mencegah terjadinya bullying, guru dapat melakukan pendekatan-pendekatan positif pada peserta didik, seperti penilaian positif, yaitu menghindari mencela dan memberi label buruk pada peserta didik. Gunakan kalimat-kalimat positif agar tertanam dalam bawah sadar peserta didik. Sebagai contoh, kamu itu sebenarnya anak yang sopan, atau kamu itu sebenarnya anak yang baik, atau bisa juga kamu itu sebenarnya anak yang pintar.
Sobat BK, kalimat tersebut jika diserap dalam pikiran bawah sadar peserta didik akan mendorong peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan pikiran bawah sadarnya. Berikan apresiasi atau penghargaan atas usaha yang dilakukan peserta didik apapun hasilnya. Sobat BK, penelitian menunjukkan bahwa penghargaan atau dorongan yang positif akan merangsang kreativitas dan berperilaku positif. Sebagai contoh, membuat ruang pameran untuk memajang karya-karya peserta didik, atau memberikan catatan yang baik pada hasil karya peserta didik yang bisa mendorongnya kreatif dan berperilaku positif. Hindari hukuman fisik. Sobat BK, hasil riset tentang kekuatan pikiran menunjukkan bahwa hukuman dapat menghambat daya pikir kreatif dan meningkatkan agresi. Kalaupun terpaksa menggunakan hukuman, pilih sanksi edukatif, hukuman yang bersifat mendidik. Sebagai contoh, bentuk hukuman dengan membaca kitab suci, membuat karya tulis, atau tugas lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran siswa. Mengembangkan budaya sekolah. Sobat BK, budaya sekolah merujuk pada sistem nilai yang menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam berperilaku dan bertindak di lingkungan sekolah. Budaya sekolah yang positif akan mendorong peserta didik menggunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk mengembangkan diri menjadi peserta didik yang unggul. Sekolah bisa mengembangkan budaya 3S, senyum, salam, sapa. Menyusun buku saku sebagai pedoman berperilaku di lingkungan sekolah. Sobat BK, menyusun etika pergaulan yang menjadi panduan dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Etika ini jika dikembangkan dan ditanamkan dalam pergaulan di lingkungan sekolah, bisa menumbuhkan sikap positif pada warga sekolah. Sebagai contoh, sikap toleransi, saling menghormati, menghargai, tolong-menolong, dan sikap positif lainnya akan tumbuh dan berkembang di dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Membangun komunikasi aktif dengan orang tua. Sobat BK, bangun jaringan komunikasi secara aktif dengan orang tua. Sampaikan informasi yang up to date tentang peserta didik dan kegiatan sekolah kepada orang tua. Jika perlu, minta sumbang saran dari orang tua. Jejaring ini bisa dibangun secara online maupun offline. Sobat BK, selama ini komunikasi sekolah dengan orang tua kebanyakan hanya berlangsung setiap akhir semester, saat pembagian rapor atau kenaikan kelas. Saatnya sekolah meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Sekolah bisa membuat hotline untuk komunikasi setiap saat, web sekolah yang interaktif, atau menerbitkan buletin sekolah secara berkala. Komunikasi yang aktif bisa meningkatkan partisipasi dan kedekatan orang tua dengan peserta didik, orang tua dengan sekolah. Kualitas komunikasi yang baik dapat mencegah, mengurangi, dan mengatasi bullying di sekolah. Sobat BK, mengingat faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah, salah satunya adalah faktor keluarga. Pemahaman dan kepedulian warga sekolah terhadap bullying. Sobat BK,
sekolah perlu meningkatkan pemahaman terhadap bullying melalui workshop, seminar, atau pelatihan-pelatihan. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik bullying, faktor penyebab, pencegahan, dan penanganannya bisa meminimalisir potensi terjadinya perundungan di sekolah. Kepedulian warga sekolah terhadap perundungan yang terjadi di sekolah menjadi penentu keberhasilan dalam mengatasi bullying. Pembiaran akan menyuburkan tindak kekerasan di sekolah karena peserta didik akan berasumsi bahwa apa yang dilakukan sebagai hal yang lumrah dan biasa saja. Deklarasi anti-bullying di sekolah dan internet positif. Sobat BK, sekolah perlu mendeklarasikan kampanye Stop Bullying di sekolah, anti-bullying dan internet positif yang melibatkan partisipasi aktif semua unsur sekolah, orang tua, peserta didik, guru, karyawan, dan komite sekolah. Kampanye bisa dilakukan dengan memasang poster-poster anti-bullying, internet positif, pentas seni, pameran, atau bentuk-bentuk kegiatan lain. Semua bentuk kegiatan, tema sentralnya berupa anti-bullying dan bagaimana memanfaatkan internet secara positif. Sobat BK, selain memberikan pemahaman, kegiatan-kegiatan ini bisa berfungsi untuk penyaluran dan pengalihan energi peserta didik yang berlebih. Energi yang dimiliki peserta didik disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif sebagai sarana pengembangan diri peserta didik. Membentuk bullying center. Sobat BK, untuk mencegah, penanganan, dan mengatasi bullying, perlu dibentuk bullying center di sekolah. Guru bimbingan dan konseling bisa ditunjuk sebagai koordinator pelaksana, dibantu dengan guru yang lain dan peserta didik. Sobat BK, bullying center sebagai pusat kegiatan anti-bullying dengan tugas sebagai berikut. Menyusun materi tentang bullying di sekolah sebagai bahan sosialisasi. Menyusun program kegiatan anti-bullying yang akan dilaksanakan di sekolah. Menerima pengaduan bagi korban bullying. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga kerahasiaan pelapor. Menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Penanganan harus dilaksanakan secara komprehensif melibatkan pelaku, korban, dan saksi. Melakukan pengawasan pada tempat-tempat yang berpotensi terjadi bullying. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah. Pencegahan bullying. Sobat BK, dalam rangka pencegahan bullying, hasil diskusi bullying di The Center of the Betterment of Education memberikan beberapa solusi dan rekomendasi, yaitu sosialisasi anti-bullying kepada peserta didik, guru, orang tua, dan segenap pelaku akademika di sekolah. Penerapan aturan di sekolah yang mengakomodasi aspek bullying, membuat aturan anti-bullying yang disepakati oleh peserta didik, guru, institusi sekolah, dan semua pelaku akademika institusi pendidikan atau sekolah. Penegakan aturan, sanksi, disiplin sesuai kesepakatan institusi sekolah dan peserta didik,
guru, serta orang tua dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian sanksi. Membangun komunikasi dan interaksi antar pelaku akademika. Meminta Depdiknas memasukkan muatan kurikulum pendidikan nasional yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik agar tidak terjadi learning difficulties. Pendidikan parenting agar orang tua memiliki pola asuh yang benar. Mendesak Depdiknas memasukkan kurikulum yang bermuatan kurikulum institusi pendidikan guru yang mengakomodasi anti-bullying. Muatan media cetak, elektronik, film dan internet tidak memuat bullying dan mendesak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPAI mengawasi siaran yang memasukkan unsur bullying. Dan perlunya kemudahan akses orang tua atau publik, lembaga terkait ke institusi pendidikan atau sekolah sebagai bentuk pengawasan untuk pencegahan dan penyelesaian bullying atau dibentuknya pos pengaduan bullying. Cara membantu peserta didik yang menjadi korban bullying di sekolah. Sobat BK, selain terapi, orang tua dan guru bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik yang menjadi korban bullying di sekolah dengan menerapkan beberapa langkah untuk membantu peserta didik yang menunjukkan tanda-tanda mengalami bullying, yaitu dorong peserta didik untuk menceritakan detail peristiwa bullying yang mereka alami. Sampaikan bahwa menjadi korban bullying bukanlah kesalahan peserta didik. Ajari peserta didik untuk tidak membalas. Sobat BK, merespons bullying bukanlah mengajarkan peserta didik untuk balik menyerang pelaku perundungan, baik secara fisik maupun verbal. Beri mereka saran untuk segera meninggalkan lokasi perundungan saat terjadi atau mengadukan gangguan tersebut ke guru yang dipercaya. Sebagai orang tua, bicarakan dengan wali kelas peserta didik dan pihak sekolah. Berkomunikasi dengan pelaku perundungan. Ajarkan anak untuk bisa bersosialisasi. Bantu anak untuk mendapatkan teman. Dan memperhatikan ciri-ciri bullying pada anak. Pilihan terapi untuk anak korban bullying. Sobat BK, bila orang tua ataupun guru mendeteksi anak menjadi korban bullying dan kesehatan mentalnya mulai terganggu, orang tua maupun guru dapat membantunya untuk menjalani terapi. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai terapi yang bisa dilakukan untuk anak korban bullying, yaitu konseling. Sobat BK, konseling merupakan langkah pertama yang bisa diambil oleh orang tua. Konseling dengan konselor, psikolog atau psikiater dapat membantu anak terbuka tentang pengalamannya mengenai tindakan bullying yang dialami. Dalam sesi konseling, anak akan diminta bercerita mengenai apa yang dialaminya, dirasakannya, dilakukannya, dan harapannya. Nantinya, terapis akan membantu anak menemukan cara efektif untuk menghadapi situasi tersebut. Psikoterapi. Sobat BK, psikoterapi merupakan salah satu metode yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan dan mental.
Psikoterapi bisa membantu anak lebih mengenal, mengutarakan, serta mengelola perasaan yang dialami. Terapi ini mungkin membutuhkan beberapa kali sesi. Anak akan terbantu untuk membangun kembali semangatnya dan lebih percaya diri. Psikoterapi dapat dilakukan oleh psikolog ataupun psikiater. Mulanya anak akan melalui terapi individu. Mungkin juga disarankan untuk berpartisipasi dalam sesi kelompok dengan anak-anak lain yang mengalami masalah serupa. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Sobat BK, CBT atau terapi perilaku kognitif bisa menjadi cara untuk menyembuhkan korban bullying. CBT dapat membantu menata masalah dengan mengubah cara berpikir dan perilaku terhadap masalah yang dialami. Misalnya, pada tindakan penindasan yang berhubungan dengan kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat, dan bunuh diri. CBT akan membantu individu untuk lebih memahami pikiran dan perasaannya dalam kaitannya dengan situasi yang dihadapi. Kemudian, terapis akan membantu anak untuk mengidentifikasi masalah, mencoba mencari solusi, dan melatih untuk berpikir positif. Anak pun akan terbiasa memandang masalah tersebut dengan lebih baik. Pengobatan. Sobat BK, bila depresi, kecemasan ataupun stres pada korban bullying tidak cukup ditangani melalui psikoterapi dan CBT, mungkin akan disarankan untuk menjalani pengobatan oleh dokter atau psikiater. Dokter mungkin akan merekomendasikan obat anti kecemasan atau antidepresan dalam rencana perawatan. Obat-obat ini dapat membantu anak merasa lebih rileks. Sobat BK, pada anak dengan pemikiran ingin mengakhiri hidup atau sudah berbuat ke arah sana, maka perawatan psikiatri rawat inap diperlukan. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Stop bullying. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.